Peluang pasar pertanian Indonesia masih terbuka lebar. Namun, produk pertanian Indonesia rupanya masih kalah bersaing dan lemah bahkan di negara sendiri. Hal tersebut juga didorong karena arah pemasaran produk pertanian yang belum jelas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengupayakan berbagai hal, salah satunya yaitu melakukan pengembangan dengan menekankan kerjasama kemitraan yang dapat membantu petani merancang pola produksi hingga pemasaran agar menjadi mandiri dan tangguh, serta melakukan pemasaran pasar global atau disebut dengan ekspor. Namun, pada kenyataannya, tata niaga atau sistem perdagangan hasil komoditas pertanian di negara kita umumnya masih belum berpihak kepada petani. Hal ini bisa kita lihat dari rantai pemasarannya yang begitu panjang. Sehingga perlu upaya bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengoptimalan dan perluasan pasar produk pertanian unggulan di Indonesia, dan juga melakukan pengembangan mulai dari produksi, karena apabila produksi dalam negeri berkualitas, maka kemungkinan besar memenangkan persaingan pasar global akan semakin besar, serta memahami keadaan pasar global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pasar hasil produk pertanian, yaitu pada pasar bawang merah yang berada di Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Deringu. Bawang merah merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki prospek ekonomi yang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan oleh semakin meningkatnya pengembangan budidaya usaha tani komoditas bawang merah di sentra-sentra produksi di wilayah Indonesia. Probolinggo merupakan salah satu sentra produksi bawang merah di Provinsi Jawa Timur. Pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo terpusat di Pasar Induk Bawang Merah yang berada di Kecamatan Deringu. Pasar Induk Bawang Merah di Kecamatan Deringu merupakan sentra perdagangan terbesar bawang merah di Kabupaten Probolinggo yang melakukan aktivitas pemasaran bawang merah secara lokal maupun non-lokal. Pasar induk bawang merah di Kecamatan Deringu telah memenuhi ketiga hal dasar sebagai pasar untuk produk pertanian. Lembaga pemasaran atau pelaku pemasaran yang ada di pasar induk bawang merah di Kecamatan Deringu terdiri dari petani, pedagang pengepul desa, pedagang besar lokal dan non-lokal, serta pedagang pengecer. Lembaga-lembaga tersebut membentuk suatu saluran pemasaran yang terbagi menjadi beberapa saluran, yaitu saluran pertama, petani, pedagang besar lokal, pedagang besar non-lokal. Saluran kedua, petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen lokal. Saluran ketiga, petani, pedagang pengepul, pedagang besar lokal, pedagang besar non-lokal. Harga untuk saat ini pada komoditas bawang merah di Probolinggo sekitar 20.000 sampai 25.000. Harga tersebut juga dipengaruhi oleh panjangnya saluran pertanian. Perdagangan besar merupakan lembaga pemasaran yang paling dominan jumlah dan perannya dalam aktivitas pemasaran bawang merah di Pasar Induk Kecamatan Deringu. Sedangkan kepercayaan petani terhadap kelancaran sistem penyaluran yaitu hanya pada saluran 1 dan 2. Untuk saluran 1, hanya petani yang luas lahan dan produktivitas yang tinggi yang langsung menjual pada pedagang besar lokal. Kebanyakan petani hanya mampu menjual pada pedagang pengepul dengan berbagai alasan. Faktor-faktor lain seperti tingginya fluktuasi maka juga menjadi penyebab kurangnya kepercayaan petani dalam meramalkan besaran panenan usaha tani bawang merahnya. Hal tersebut tidak sedikit membuat petani enggan untuk mengusahakan komoditas bawang merah. Menurut beberapa informasi, sebagian besar petani bawang merah mendapatkan bantuan modal dan sarana budidaya usaha tani bawang merah dari pedagang perantara. Hal tersebut membuat petani harus menjual hasil panennya kepada pedagang perantara tersebut sebagai tanda balas jasa. Hal tersebut banyak menimbulkan kerugian pada petani karena petani tidak leluasa menjual hasil pertaniannya pada pedagang besar yang menawarkan hasil lebih tinggi. Berikut merupakan tempat-tempat hasil produk pertanian yang sudah jadi dan diperjualbelikan di sini. Lebih tepatnya yang biasa kita sebut dengan pasar tradisional. Produk-produk hasil pertanian yang ada di sini masih kurang dalam mensejahterakan petani,
dan dalam pengembangannya pemerintah juga harus menjalin hubungan kemitraan agar produk-produk hasil pertanian ini dapat berkembang dan mensejahterakan petani-petani yang ada. Ditambah dengan keadaan pandemi yang seperti sekarang, membuat kegiatan-kegiatan yang seharusnya berjalan seperti biasa sekarang jadi terhambat ataupun berkurang. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya jika tetap membuka pasar supaya hasil-hasil produk pertanian ini dapat berjalan, tetapi dengan menjalankan aturan prokes yang ketat. Dan dalam pengembangan ini, produk-produk hasil pertanian harus bisa lebih diekspor ke luar negeri, dan kita jangan sampai untuk mengimpor terlalu banyak daripada hasil ekspor kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.